Di antara sebab kemaksiatan tathbitu anit ta'at, menunda, malas ketaatan. Kemudian nanti aja lah, ngapain masih lama kok, nanti tenang aja, jangan buru-buru, jangan, akhirnya bikin komentar macam-macam, jangan terlalu ekstrim, jangan radikal, jangan ini, akhirnya tidak melakukan kebaikan. Biasa-biasa agama, jangan terlalu ini serius-serius banget. Ya. Kita ini masuk surga serius, bukan masuk main-main masuk surga. Kalau masuk surga serius ya beramal soleh serius. Akhirnya gara-gara orang maksiat mulai sedikit di masjid, dia malas beribadah, nunda-nunda, malas. Itu dampak maksiat. Enggak mungkin orang nunda-nunda ibadah kecuali karena ada maksiat yang dia, entah apa yang dia lihat, entah apa yang dia dengar. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa saya futur? Saya bilang, udah, kau kembali pada dirimu. Mungkin ada yang salah yang kau lihat, ada yang salah kau dengar. Pegang HP selesai, ada yang salah dia lihat, ada yang salah dia dengar. Dampaknya mulai malas-malas beribadah, nunda-nunda. Ya. Ini diantara dampak maksiat. Bahkan akhirnya tidak melakukan kebajikan. Baik, selanjutnya, wa minha ja'lul qalbi asamma la yasma'ul haqqa abkama la yantiqu bihi a'ma la yarahu fatasirun nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqi alladhi la yanfa'uhu ghairuhu kanisbati baina udunil asammi wal aswati wa ainil a'ma wal alwani wa lisanil akhrasi wal kalami wa bihada yu'lamu annal ama wa samama wal baqama lil qalbi bi dhatil haqiqati walil jawarihi bil irdi wat tabi' bil ardi wat tabi'iyati ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis suduri. Di antara dampak maksiat adalah menjadikan hati menjadi tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Dia dengar tapi tidak mendengar kebenaran. Seakan-akan ayat lewat, hadis lewat, tidak ada maknanya. Wa abkam la yantiqu bihi, ada kebenaran tidak bisa dia ucapkan. Kenapa? Hatinya sudah bisu. Wa a'ma, hatinya menjadi buta, tidak bisa melihat kebenaran. Jadilah hatinya dengan kebenaran seperti yang tidak ada yang manfaat bagi hatinya kecuali kebenaran tersebut. Jadilah apa? Perbandingan antara hati dengan kebenaran, yang kebenaran tersebut yang bermanfaat bagi hatinya adalah seperti perbandingan antara telinga yang tuli dengan suara. Suara ada tapi dia nggak bisa dengar. Sama, hatinya tuli, kebenaran ada, diutarakan, didengarkan, dia tidak mau dengar. Seperti telinga, ada suara nggak bisa dengar. Seperti mata yang buta, ada warna yang ini dia tidak bisa lihat. Yang salah bukan warnanya, yang salah adalah matanya tidak bisa melihat. Sama hatinya. Yang salah bukan ayatnya, bukan hadisnya, bukan ceramahnya, tapi masalah hatinya. Yang salah bukan imamnya, kamu tidak betah salat karena hatimu bermasalah. Bukan imamnya, suaranya kurang bagus. Jadi ini, jadilah seperti orang bisu dan pembicaraan. Dia bicara nggak bisa, tulisannya nggak bisa berbicara. Dari sini kata Ibnu Qayyim diketahui bahwasanya buta yang sesungguhnya, tuli yang sesungguhnya, bisu yang sesungguhnya adalah di hati. Itulah sesungguhnya secara zat dan hakikat. Adapun buta, tuli dan bisu terkait dengan anggota badan itu hanya ikut, hanya sifat kepada hati tersebut, hanyalah mengikuti. Yang sumber utama buta, tuli, bisu itu hati. Makanya Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang buta, kata Allah, yang ada dalam dada. Saya ingat kisah tentang seorang masuk Islam, saya nonton di klip YouTube. Ada seorang, dia masuk Islam gara-gara apa? Dia cari-cari kesalahan Islam. Dia cari syubhat, dia bantah, dia bikin syubhat bagi orang Islam. Dia cari kesalahan-kesalahan ayat. Semakin dia cari-cari, dia baca Al-Quran tidak sengaja. Semakin, kok ini benar ya? Tapi dia bersikeras untuk apa? Untuk menyalahkan. Sampai akhirnya, suatu saat kalau tidak salah ingat, ada dia buka Al-Quran atau Al-Quran jatuh atau apa, dia buka pas ayat-ayat ini. Dia buka pas ayat ini. Fa innaha la ta'mal absar. Bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Artinya kau sudah tahu kebenaran, cuma kau tidak mau terima, itu masalahnya. Akhirnya masuk Islam. Dia berniat menjatuhkan Islam, justru masuk Islam, dan ayat yang buat dia masuk Islam ayat ini. Oleh karenanya buta, tuli dan bisu sungguhnya itu hati. Tubuh ini hanya mengikuti, hanya ngekor, bukan aslinya. Betapa banyak orang buta bisa beriman. Ada orang bisu juga bisa beriman, dia atau orang bisu. Saya di Masjid Nabawi, setoran Quran, subhanallah. Saya lihat gimana kita yang bisa baca, kita nggak setoran Quran. Setelah mereka setoran Quran, saya lihat mereka bercanda, mereka ketawa tapi nggak ada suaranya.
Mereka canda pakai tangan, enggak tahu cerita apa. Tapi maksudnya ketika keinginan kuat meskipun bisu bisa apa? Bisa hafalan Quran. Orang buta bisa baca pakai braille. Al-Quran tersedia di Masjid Nabawi. Subhanallah. Kita yang punya mata tidak membaca Quran, nontonnya YouTube melulu. Berita politik melulu, cewek cantik melulu, pembawa acara yang manis-manis yang kita lihat. Itu yang kita lakukan. Untuk sebagian kita biar tidak semua tersinggung. Karena kata Allah fa innaha la ta'mal absar, yang buta bukan mata tapi yang buta adalah hati yang ada di dada.